pada Indonesia yang sangat luar biasa di seluruh desa-desa yang ingin maju bersama Akar Desa Indonesia. Oke, ini dari Imam Saifuddin. Teman-temanku belum gabung, Kak. Ya, suruh gabung, Kak. Woi, suruh gabung. Linknya kan sudah ada ya. Nah, linknya itu tinggal diklik. Nah, langsung kita berbincang di sini. Oke. Sambil menunggu ya, kurang 2 menit lagi acara akan dimulai. Jadi yang belum berkenalan nih, biar teman-teman yang ada di sini boleh berkenalan satu dengan yang lainnya. Aku dari sini Kak, aku dari sini Kak. Aku dari desa ini, desa yang sangat epic karena antusias pemudanya di sana, ya kan? Sudah mengikuti acara yang keren ini dimulai pada tanggal 1 sampai tanggal 3 Oktober dari sesi yang saat ini adalah sesi itu ya, menyongsong keterbukaan informasi masyarakat desa di era new normal. Nah, kurang 2 menit nih. Ya, kurang 2 menit lagi teman-temannya langsung disuruh gabung ya. Profil saya kita sesi apa ya ikuti aja sampai acara selesai. Terima kasih ya untuk Imam Syafuddin. Oke, teman-teman yang ada di sini boleh berkenalan lagi, mau kenalan juga untuk teman-temannya yang belum tahu, biar kita saling tahu, dan yang belum bergabung segera bergabung ya. Cuman tinggal klik linknya yang ada di langsung bergabung di malam hari ini yang sangat luar biasa. Oke. Gini ya nangis maning. Halo Nabila. Halo Mbak. Ya, nanti jangan lupa ya suaranya di mute. Terima kasih. Oke, ini waktu sudah memasuki pukul 19.00. Saya beri waktu 1 menit lagi untuk teman-teman yang belum bergabung. Silakan bergabung pada malam hari ini yang sangat keren. Oke, teman-teman sekalian, pada malam hari ini, malam yang sangat luar biasa, saya akan memulai acara di hari Kamis ini, tanggal 1 Oktober 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, selamat malam, Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya. Nah, bersama Akar Desa Indonesia yang terhormat kepada pemateri, dan mohon maaf sebelumnya, sebelum acara dimulai, teman-teman boleh di-mute dulu suaranya. Ya, suaranya boleh di-mute dulu. Ada Miftahul Jana, boleh di-mute suaranya. Lalu boleh menampakkan videonya, tetapi untuk suara di-mute sebentar saja, nggih. Oke, terima kasih untuk teman-teman. Saya lanjutkan. Jadi pada malam hari ini, selamat datang kepada Bapak Saifuddin yang sudah bergabung di acara yang sangat luar biasa ini, ya kan, yang akan nantinya beliau menjadi pemateri di hari ini, pemateri yang pertama, ya kan. Ada Bapak Saifuddin, lalu yang terhormat ada
Selaku Ketua Pelaksana Konferensi Pemuda Desa, ada Mas Rifki, dan selanjutnya yang kami hormati ada Ketua Umum Akar Desa Indonesia, Mas Rifki Nuril Huda. Oke, sebelum acara dimulai, mari kita berdoa sesuai agama keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk malam hari ini. Oke, yang selanjutnya adalah sambutan Ketua Pelaksana Konferensi Pemuda Desa. Kepada Mas Hendra, disilahkan. Baik, selamat malam Mbak Dewi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya ucapkan selamat datang kepada kedua pemateri, Mas Aif dan Mas Yadi. Mohon izin melaporkan terlebih dahulu. Yang saya hormati Ketua Umum Akar Desa Indonesia, Mas Rifki Nuril Huda, dan yang saya banggakan teman-teman peserta yang ikut dalam acara workshop malam hari ini. Teman-teman yang saya hormati, mohon izin melaporkan bahwa kami dari Akar Desa dalam rangka memperingati Bulan Sumpah Pemuda, kita spesial mengadakan berbagai kegiatan yang kami bungkus dalam Konferensi Pemuda Desa Indonesia. Nah, kebetulan di dalam Konferensi Pemuda Desa Indonesia ada 6 kegiatan nih teman-teman. Yang pertama ada workshop dan pelatihan jurnalistik yang malam hari ini kita laksanakan. Dan yang kedua ada lomba puisi dan vlog Pemuda Desa. Dan juga yang ketiga ada Pemuda Desa Inspiratif Award. Ini akan memberikan beberapa penghargaan kepada para pemuda desa yang sudah berkontribusi terhadap pembangunan desa. Terus yang selanjutnya juga akan ada launching website Akar Desa Indonesia. Nantikan saja launchingnya, teman-teman. Terus yang selanjutnya akan ada deklarasi Akar Desa Indonesia tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia. Terus yang selanjutnya ini ada acara puncak yang akan kita laksanakan pada tanggal 20 Oktober hingga 28, namanya yaitu Rembu Pemuda Desa Indonesia yang akan ditemani dengan beberapa pemateri tingkat nasional yang tak kalah menginspirasi tentunya. Teman yang saya hormati, mohon izin saya menjelaskan persoalan workshop dan pelatihan jurnalistik. Di dalam acara ini, memang ada 2 sesi. Yang pertama adalah sesi workshop. Ini akan ditemani 2 pemateri, Mas Yadi sama Mas Aif. Terus besok di tanggal 2 Oktober, teman-teman, sampai tanggal 3 Oktober, ini akan ada pelatihan selama 2 hari. Harapannya nanti teman-teman bisa mengikuti full dari tanggal 1 hingga tanggal 3, dan juga bisa mengikuti segala pemaparan dari pemateri maupun dari saya katakan pelatih begitu ya. Harapannya nanti teman-teman yang tidak bisa menulis, yang tidak paham akan dunia jurnalistik juga bisa paham dunia jurnalistik. Mungkin itu teman-teman harapan saya dari Ketua Panitia Konferensi Pemuda Desa. Teman-teman bisa mengikuti seluruh rangkaian dari mulai tanggal 1 hingga tanggal 28 sebenarnya nanti banyak agenda kegiatan. Silakan bisa stay di Instagram Akar Desa Indonesia. Mungkin itu Mbak TW, terima kasih, selamat malam, selamat mengikuti acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hendra Prayogi selaku Ketua Pelaksana di Akar Desa Indonesia. Nah, sangat luar biasa ya teman-teman semua, bisa disimak dari apa yang Mas Hendra sampaikan barusan. Oke, terima kasih Mas Hendra. Selanjutnya yaitu sambutan Ketua Umum Akar Desa Indonesia. Kepada Mas Rifki Nuril Huda, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak TW dan teman-teman panitia, dan saya ucapkan terima kasih banyak Mas Aif, ngapunten, dan saya ucapkan terima kasih udah bisa menyempatkan waktu untuk bisa berbagi di acara Akar Desa Indonesia.
sedikit saya jelaskan, tadi sudah banyak dijelaskan oleh Ketua Panitia mengenai kegiatan Konferensi Pemuda Desa Indonesia. Memang menjadi hal yang baru bagi pemuda desa, bahwasanya pemuda desa harus memberikan kontribusi kepada bangsa, harus bisa memberikan arah-arah pemikiran baru bagi bangsa Indonesia, mulai dari desa. Nah, kami Akar Desa Indonesia hadir sebagai wadah untuk seluruh pemuda desa di Indonesia untuk bisa saling berkontribusi untuk mengembangkan Indonesia dari desa. Karena yang kami yakini, ketika desa ini kuat, Indonesia akan berdaulat. Berdaulat dari apa? Berdaulat dari pangan, berdaulat secara ekonomi, hingga secara sosial dan kesejahteraan. Nah, teman-teman, peserta, dan para pemateri, dan saya ucapkan selamat datang Bang Yadi Hadriana, Ketua Umum IJTI Nasional. Kami di sini ingin menyatukan semangat positif dari seluruh pemuda desa di Indonesia untuk sama-sama bisa memberikan gagasan untuk Indonesia. Nah, kenapa pelatihan jurnalistik ini kami kemas sebagai salah satu bentuk acara di Konferensi Pemuda Desa Indonesia adalah bentuk upaya kami memerangi informasi-informasi yang sifatnya itu tidak baik dan selalu memberikan informasi yang salah kepada masyarakat. Nah, kami meyakini narasumber yang hadir pada malam hari ini bisa memberikan pencerahan di workshop hari ini mengenai tema yang sudah disampaikan oleh Ketua Panitia dan moderator. Mungkin itu yang bisa kami ucapkan. Saya ucapkan selamat untuk mengikuti kegiatan pelatihan jurnalistik workshop hingga sampai di hari ketiga besok. Dan terima kasih banyak Mas Yadi dan Mas Aif sudah bisa menyempatkan waktu. Mungkin itu saja Mbak TW. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ketua dari Akar Desa Indonesia, Mas Riki Nurhuda. Oke, teman-teman semua yang sudah bergabung di acara pada malam hari ini Minggu. Mohon maaf, Kamis tanggal 1 Oktober 2020 di malam yang sangat keren ini kita bisa berkumpul dalam acara Akar Desa yang dimana akan ada 2 pemateri luar biasa. Nah, pemateri yang pertama kita mulai dari Bapak Saifuddin selaku Ketua PWI Banyuwangi. Apa itu PWI Banyuwangi? Adalah Persatuan Wartawan Indonesia yang salah satunya ada di Banyuwangi, Bapak Saifuddin, dan beliau juga Pimret di Banyuwangi juga. Oke, halo Bapak. Halo Bapak. Selamat malam, Mbak Tewe. Selamat malam. Iya, selamat malam Bapak. Terima kasih ya Pak sudah bergabung di malam hari ini. Jadi Bapak sekarang berkesempatan untuk memaparkan pemateri yang akan Bapak sampaikan kepada teman-teman untuk menginspirasi apa itu tentang jurnalistik, apa itu tentang menulis dengan kita membuat berita kepada seluruh halayak masyarakat Indonesia. Dan apalagi pemuda yang ada di Indonesia ini kan wajib untuk mengerti apa itu arti berita, nggih Bapak, nggih? Siap. Oke, jadi sebelum Bapak memaparkan, teman-teman bisa menyiapkan pertanyaan dari sekarang. Nanti akan ada sesi pertanyaan di akhir waktu selesai pemateri yang kedua. Nah, teman-teman mulai dari sekarang boleh di-mute suaranya. Nanti teman-teman bisa menyiapkan pertanyaan dari sesi 1 dan sesi 2. Yang pertama bisa menyebutkan nama, beserta asal dari mana dan pertanyaan. Oke, gak usah lama-lama lagi ya teman-teman. Jadi malam ini langsung Bapak Saifuddin Mahmud akan memulainya. Kepada Bapak, disilakan. Terima kasih Mbak Moderator, Mbak Tri Wahyuni. Yang saya hormati Mas Rizky Nurul Huda, Ketua Akar Desa Indonesia. Juga ada Mas Yadi dari JTI Pusat. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang sungguh mulia ini ya, kami bisa bergabung dengan teman-teman Akar Desa, diberi kesempatan untuk menyampaikan semacam sharing ya, bukan menyampaikan materi. Pengalaman saya itu masih nol kalau dibandingkan dengan Mas Rizky yang sudah malang melintang di jagat nasional Akar Desa.
Jadi kami hanya bisa menyampaikan bahwa era keterbukaan informasi publik di era new normal ini bagi teman-teman jurnalis, bagi teman-teman wartawan terutama yang di lapangan merupakan tantangan berat. Ini meliput berita di tengah situasi pandemi yang harus menyelamatkan kesehatan, menyelamatkan nyawa teman-teman sendiri. Jadi mencari berita sekali lagi harus berhadapan dengan COVID-19. Makanya tidak sedikit teman-teman jurnalis yang ikut terpapar. Nah, ini saya juga prihatin, mudah-mudahan bisa lekas sembuh. Nah, bagaimana dengan Banyuwangi? Kalau kita bicara skop nasional ya tentunya karena lokus deliktinya di Banyuwangi, maka sebetulnya teman-teman di Banyuwangi ini sangat kooperatif sekali melakukan liputan yang berpegangan pada protokol kesehatan. Apalagi di tengah keterbukaan informasi publik sekarang ini, informasi tidak bisa ditutup-tutupi. Semua badan pabrik, pengambil kebijakan harus care kepada media, kecuali yang menyangkut tentang keamanan nasional. Nah, ini baru-baru ini memang terjadi ya di Banyuwangi, sungguh sangat bagi kami PBI dan teman-teman sungguh sangat ironis sekali ya. Berita-berita informasi yang disampaikan teman-teman wartawan yang notabene ini sudah merupakan produk kolegial, produk yang sudah bisa dipertanggungjawabkan, tapi masih dianggap berita bohong, masih dianggap hoax dan lain sebagainya. Makanya teman-teman di lapangan ya di era sekarang ini, mari kita tidak hanya menyampaikan berita-berita yang bersifat kritik kepada pemerintah, tapi bagaimana menyuguhkan berita-berita ini yang memberikan solusi kepada pengambil kebijakan di daerah. Ketika ada kenaikan angka-angka COVID-19, maka angle yang kita ambil tidak harus kita menonjolkan Banyuwangi zona merah misalnya, Banyuwangi angka positifnya naik. Nah, ini satu sisi memang memberikan gambaran yang kesan menakutkan kepada masyarakat. Tapi teman-teman wartawan harus bisa mengambil sisi angle yang good news is good news tadi, di mana mengambil beritanya itu yang bisa menenteramkan dan membuat sejuk masyarakat. Nah, makanya satu sisi bolehlah media mengambil angle yang begitu bombastis, tapi bagaimanapun juga era jurnalistik modern tetap mengangkat kemenangan manusia. Ini penting, kemenangan manusia. Bagaimana perjuangan tenaga medis, tenaga kesehatan ketika harus berperang menangani sekian ratus pasien positif di suatu daerah misalnya. Itu yang tidak dipikirkan teman-teman. Padahal mereka juga punya anak, punya keluarga, dan punya kerabat. Makanya yang perlu kami tekankan di keterbukaan informasi publik di era new normal ini, yang pertama, pengambil kebijakan dalam hal ini badan-badan publik, jangan menutupi informasi itu. Kan sudah jelas ya, Undang-Undang Nomor 14 2008 tentang keterbukaan publik sangat diatur di sana. Dan pasal 10 menyebutkan bahwa kewajiban badan publik untuk mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang dapat mengancam hidayat adab orang banyak. Makanya teman-teman, keluh kesah teman-teman di lapangan, terutama di daerah ya. Kalau kami ngomong, ini kan di daerah Banyuwangi yang saat ini ya menjadi barometer, katakan menjadi tolak ukur pariwisata nasional. Maka teman-teman harus punya prinsip, jangan mengorbankan nasionalisme daerah hanya demi berita-berita yang bersifat bombastis dan negatif tentang COVID-19 tadi. Terus apa yang bisa dilakukan teman-teman wartawan di dalam era pandemi COVID-19 ini? Yang pertama ya, yang perlu kita pegang pada teman-teman di lapangan, kita harus tetap mengikuti protokol. Wartawan tidak seenaknya, misalkan melakukan liputan ya di rumah sakit. Rumah sakit ini kan banyak pasien positif yang menjalani isolasi di sana. Tidak serta-merta mengambil gambar wawancara dengan petugas medis, jangan. Kami pun menerapkan protap ya. Protap bagaimana wartawan kami ya di koran kami media cetak sendiri jangan sampai bersentuhan dengan narasumber yang dikhawatirkan nanti juga positif. Kalau bisa dimungkinkan wawancara via telepon bisa, tidak harus face to face dengan narasumber. Karena kondisinya memang kondisi darurat saat ini. Makanya alhamdulillah sampai saat ini ya teman-teman media, teman-teman jurnalis, pencari berita di lapangan
Insya Allah belum ada yang terpapar. Mudah-mudahan tidak ada yang terpapar ya. Mudah-mudahan tetap sehat, tetap melakukan aktivitas jurnalistik yang hasilnya bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, secara publik, dan beritanya tidak mengandung berita bohong. Nah ini kan kita juga maklum ya di tengah pandemi seperti sekarang ini ya, bagaimana speed kecepatan persaingan media untuk mendapatkan berita yang cepat, akurat, tapi bisa dipertanggungjawabkan. Ini yang penting. Makanya ketika ada informasi di medsos ya, jadikan medsos itu sebagai sumber atau bahan berita. Jangan hanya ditelan mentah ya. Kadang masih ada ya, teman-teman informasi di medsos dijadikan berita tanpa ada konfirmasi. Anggap saja itu sebagai narasumber. Selanjutnya kita lakukan klarifikasi dengan cover both side ya, dengan pihak-pihak, sehingga menjadikan pemberitaan kita itu menjadi berita yang enak, sejuk, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, senyampang dengan masih situasi pandemi ya, khususnya di Banyuwangi, saya sangat mengapresiasi. Yang mengapresiasinya seperti apa? Ini kan kondisi Banyuwangi saat ini kan zona merah ya. Kemarin orange ya, kuning, dari kuning kembali ke zona merah karena tingkat kematiannya juga naik. Makanya 2 hari ini zonanya merah. Sebelumnya 3 minggu yang lalu kan geliat pariwisata di Banyuwangi sudah ambil setat lagi ya. Beberapa tempat-tempat destinasi wisata sudah direkomendasi oleh Dinas Pariwisata untuk buka. Tentunya tetap dengan protokol kesehatan. Ada 6 atau 8 destinasi baru yang sudah dibuka untuk umum. Demikian halnya dengan hotel-hotel. Tapi dengan kondisi zona merah ini, lagi-lagi kita tetap terkendala untuk menggairahkan kembali aktivitas pariwisata. Banyuwangi ini kan keren Mas pariwisatanya. Tidak hanya dukungan pemerintah, tapi sekarang itu yang berkembang adalah bagaimana kelompok sadar wisata maupun BUMDes ya mengelola banyak wisata. Makanya ini sinkronisasinya adalah ketika Akar Desa melakukan seminar webinar seperti ini, maka saya sangat apresiatif sekali. Apalagi membangkitkan potensi-potensi di desa, terutama di Banyuwangi yang saat ini masih perlu ditingkatkan potensinya. Saya ambil contoh ya, kami pun punya kegiatan positif di tengah pandemi. Kami melakukan saat ini ya, media kami sedang melakukan lomba pelayanan publik. Lomba pelayanan publik di Banyuwangi ada 189 desa. Ada parameternya bagaimana. Ternyata kan dalam situasi pandemi seperti sekarang ini masih pelayanan masih jalan. Jadi kalau kita melihat aktivitas di desa-desa itu kayak tidak ada pandemi gitu loh. Makanya itu kita lombakan pelayanan publik di tengah pandemi COVID-19 ini. Barangkali itu Mbak TW yang bisa saya sampaikan, nanti bisa sharing apabila kurang bisa bertanya langsung ya, karena kan masih panjang ke depannya. Terima kasih, selamat malam Mbak TW, saya kembalikan ke moderator. Sudah memaparkan di beberapa informasinya. Wow, sangat luar biasa. Berarti memang desa-desa ini wajib paham ya Pak ya dengan apa yang kita lakukan di era pandemi ini, apalagi untuk membuat berita, dan jurnalis ini harus cekatan untuk merapikan atau memberikan informasi yang sangat luar biasa. Meskipun kita memang harus menaati protokol kesehatan ya Pak ya. Betul, betul. Betul. Jadi sekali. Terima kasih untuk ya, kita memberitakan bagaimana aparat kepolisian membuat kampung tangguh, pemerintah daerah membuat petugas kesehatan tangguh, maka jurnalis juga harus tangguh. Kalau nggak tangguh, gimana bisa mendapatkan informasi di masyarakat? Makanya jaga minum vitamin, menjaga pakai masker, kemana-mana menjaga protokol kesehatan, olahraga yang penting itu dilakukan teman-teman. Makanya teman-teman di Banyuwangi sangat solid ya, tiap hari Senin, Jumat itu goes, muter ke desa-desa, ada 15 satu rombongan. Karena untuk menguatkan imunnya, ini barangkali bisa menjadi contoh yang lain. Karena kan sekarang trennya kan banyak kembali ke sepeda lagi ya, sepeda dengan model-model modifikasi. Itu Mbak TW. Ya, terima kasih Bapak. Wow, itu sangat wejangan yang baik banget untuk kita semua, para pemuda desa yang ada di seluruh Indonesia. Bisa dicontoh ya dari apa yang disampaikan dengan Pak Saifuddin. Terima kasih ya Bapak. Kita akan beralih di pemateri yang kedua.
Ya, terima kasih untuk Bapak Syafudin untuk pemateri yang pertama. Selanjutnya kita memasuki di pemateri yang kedua. Adalah Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Ada Bapak Yadi Hedriana. Halo Bapak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tri. Waalaikumsalam. Saya Nggih. kolega saya. Terima kasih. Selamat malam. Sorry, saya Selamat malam. baru selesai mandi ini, baru selesai. Oh, itu cepat tadi. Lupa saya ada acara ini soalnya. Oke. Ya, tidak apa-apa, Bapak. Bapak boleh videonya dinyalakan? Oke, ini saya udah saya nyalain. Nah, alhamdulillah. Terima kasih untuk Bapak Yadi Hedriana selaku Ketua Umum Ikatan Jurnalis di Televisi Indonesia. Nah, Bapak di sini akan memaparkan pengalaman ya dari apa yang Bapak lakukan selama menjadi jurnalis ya di Televisi Indonesia untuk teman-teman seluruh pemuda desa, terus menginspirasi apa yang pemateri laporkan ya kan, dengan bagaimana kita di era pandemi ini selalu terjaga dengan baik dan tepat. Nah, untuk teman-teman semua jangan lupa siapkan pertanyaan untuk nanti ada sesi pertanyaan. Ada yang pertama kita siapkan pertanyaan perkenalan. Kenalkan nama kalian, dari mana, dan pertanyaannya. Terima kasih untuk teman-teman. Untuk Bapak Hadi Hedriana, monggo Bapak disilahkan. Oke, terima kasih Mbak Tri dan rekan-rekan semua. Kayaknya nih adik-adik saya semua ya. Ada kemungkinan ini mahasiswa, adik-adik mahasiswa semua, atau mungkin ada yang masih SMA. Jadi ini adalah kesempatan yang luar biasa saya bisa bicara di sini dengan forum yang memang tidak terbatas, tapi khusus untuk teman-teman, untuk adik-adik yang masih muda di sini. Akar Desa itu sebuah nama yang luar biasa. Saya boleh di itu nggak, apa namanya, screen share-nya boleh diaktifkan nggak? Ke hostnya masih disable untuk yang screen sharing-nya. Sebentar Bapak. Oke. Sebentar. Oke. Nanti selain saya bercerita, saya akan memberikan beberapa screen, barangkali nanti teman-teman biar lebih paham. Hostnya ada. Bapak bisa share screen sekarang, dicoba. Oh itu ya, saya tadi udah maju. Oke. Sorry, ini malah belum nyampe. Kak, saya pengen bercerita dulu, nanti sambil saya siapkan screen-nya. Jadi Presiden Joko Widodo itu, kalau saya ingin bercerita, Presiden Joko Widodo mengumumkan COVID masuk Indonesia itu kalau tidak salah itu pada, kalau nggak salah itu 2 Maret ya, 2 Maret 2020. Artinya 7-8 bulan ke belakang kita tepatnya di kalau di Jakarta, baik teman-teman di paham bahwa COVID ini sudah hampir dipastikan masuk ke kita. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kemudian teman-teman, apakah bagaimana dampaknya bagi kita? Bagaimana dampaknya bagi kita, terutama kalau teman-teman jurnalis sudah pasti gitu kan. Dalam hal ini kami memahami bahwa hampir semua negara itu mengalami kegagapan. Nah, kenapa gagap? Karena situasinya memang situasi yang berbeda, tidak siap. Karena pandemi ini begitu cepatnya ada. Nah, itu yang terjadi. Artinya disrupsi yang tadinya kalau dari teman-teman media itu disrupsi itu hanya sekedar dari disrupsi era digital, maka begitu masuk pandemi perubahan itu sangat cepat. Nah, itu yang perlu dicatat. Kemudian apa yang terjadi di teman-teman di
apa namanya, teman-teman jurnalis di nasional di Jakarta, kami dari bersama teman-teman Pemred seluruh Pemred di apa kita menerapkan work from home dan bagaimana cara kita menerapkan perubahan yang wajar tapi sistematis. Itu yang terjadi pada masuk Jakarta dan kemudian menyebar ke seluruh Indonesia. Perubahan itu sebetulnya wajar-wajar saja terjadi, tetapi kesiapan kita dalam merubah itu yang sangat membuat kami terus buat publik atau masyarakat tidak merasa kehilangan informasi yang sebetulnya di kita wawancara, kita liputan, harus ada alat dan harus ada orang. Berbeda dengan media online, berbeda juga mungkin dengan koran atau media cetak yang bisa bergantian. Nah, televisi sebaliknya tidak ada seperti itu. Makanya kami membuat sistem yang bergiliran, misalkan di Istana Negara kami membuat bahwa giliran dari MSC Group, kemudian di BNPB itu yang mengcover itu teman-teman TVRI dan Trans misalkan. Kemudian di Wisma Atlet yang mengambil itu adalah Kompas bergantian dengan MTech Group, SCTV dan Indosiar. Nah, terus itu dilakukan kerjasama itu menjadi teamwork dan semuanya diperbolehkan ngambil dari langit. Karena kalau televisi itu begitu memancar, kemudian diambil dari langit, kemudian ditransmit, kemudian dibuat paket-paket beritanya baik live atau tidak. Nah, itu yang terjadi di newsroom kami. Nah, itu merupakan sistem yang dibuat mendadak dan bisa berhasil. Artinya, kami bisa merubah culture yang tadinya itu kompetitif, tapi kemudian menjadi teamwork yang bagus, yang penting untuk kepentingan publik. Kepentingan publik menjadi dasar utama teman-teman jurnalis bekerja. Kenapa begitu? Karena publik harus tetap menerima informasi yang akurat, faktual, dan bisa bertanggungjawabkan. Itu yang paling penting yang disampaikan. Memang di situ terlihat bahwa pro kontra di situ, misalkan kenapa korbannya diumumkan, kenapa tidak diumumkan, kenapa ini takut. Jadi semuanya serba bagaimana, karena kita gagap. Itu wajar saja terjadi. Nah, karena apa? Karena kita betul-betul mendapatkan budaya baru, culture baru, sistem baru, kemudian tapi substansinya ingin sama. Itu dalam sebuah karya dari jurnalistik. Ya. Itu saya kira tentang perubahan-perubahan tersebut. Tapi dilihat, ketika PSBB itu selesai, kembali ke new normal waktu itu ya. Sebelum sekarang ada PSBB lagi, kembali ke new normal. Di situ terlihat bahwa memang masyarakat kita belum siap. Kalau dalam potret teman-teman jurnalis ya, belum siapnya kenapa? Culture yang mereka memang harus tetap stay di rumah, mereka harus tetap pakai masker, mereka harus tetap pakai physical distancing dan lain-lain, tidak merata, kemudian hanya di beberapa titik saja yang melakukannya, tetapi media
berupaya untuk campaign dalam artian memberitahukan bahwa ini yang baik, ini yang betul, ini seperti apa. Nah, itu adalah yang dilakukan teman-teman media, tetapi memang masyarakat kita tidak banyak yang berubah dari situ. Nah, impact-nya memang ketika masuk lagi posisi yang di bulan September masuk ke Oktober itu berat sekali. September itu kita pada masa-masa yang sangat sulit sampai sekarang, bahkan ketika gelombang kedua itu terjadi, saya kira kota-kota besar di Indonesia, Jakarta, Surabaya, dan lain-lain merasakan impact-nya karena ketidakdisiplinan itu. Kemudian kita menjadi pada second wave, dan kemudian sekarang terlihat bahwa korbannya mulai banyak. Mudah-mudahan kita berdoa bahwa ini akan segera berakhir, dan harus kita bersama-sama memerangi wabah ini dengan kedisiplinan. Tanpa kedisiplinan itu kita susah sekali. Kita melihat bahwa negara juga sangat aware sekali dari bagaimana dia mencegah supaya COVID ini tidak merebak kemana-mana, dan itu bisa dilakukan. Nah, saya ingin cerita juga bahwa yang saya alami kalau di newsroom, teman-teman sudah paham sekali bahwa teman-teman di newsroom di Jakarta banyak juga yang kena COVID. Nah, di situ kami menerapkan bagaimana protokol yang sangat ketat, protokol yang sangat jelas sekali sistemnya, protokol yang membuat kami bekerja dengan hati-hati supaya tidak terkena COVID. Karena begitu dia harus off, di 1 bulan dia harus teralienasi atau mengasingkan diri. Nah, itu yang terjadi gitu kan. Sendiri karena posisi saya sebagai Ketua Umum Televisi Indonesia, ketat. Nah, alhamdulillah saya masih diberi kesehatan sampai sekarang. Tapi memang saya roadshow saya dicatat sampai hari ini mungkin saya udah sampai ke sekitar 12 sampai 15 provinsi yang saya kunjungin ke beberapa daerah, dan di era COVID ini saya bisa memotret sendiri bagaimana masyarakat di daerah itu memang berbagai macam perilakunya. Ada memang yang mematuhi protokol, ada memang yang tidak mematuhi protokol. Tapi terlihat di situ bahwa substansi dari yang diinginkan oleh publik itu sama. Mereka ingin terbebas dari COVID itu. Nah, tetapi yang menjadi harapan saya itu adalah mungkin anak-anak muda yang saya lihat potretnya itu di sosial media, mereka lebih aware bagaimana mereka menerapkan cara kerja, cara berkomunikasi, kemudian saling mengingatkan. Saya melihat di Instagram, di YouTube, dan itu banyak sekali konten-konten yang positif yang bisa mengingatkan publik. Nah, tetapi banyak juga kemudian yang melanggar. Nah, itu kemudian itu biasa dalam sebuah tatanan baru terjadi seperti itu. Tetapi saya kira seperti akar desa ini harus memiliki sistem yang baik, melakukan edukasi terhadap publik. Nah, kenapa? Karena di era wabah seperti ini, di era bencana ini kan, bencana yang tidak diinginkan, bencana non alam ini, yang harus dipastikan kepada masyarakat itu adalah edukasi atau literasi kepada masyarakat, bagaimana cara yang benar supaya terhindar dari wabah. Nah, edukasi ini kan sudah dilakukan oleh pemerintah, sudah dilakukan melalui media, dilakukan sama pemerintah, tetapi tidak cukup. Teman-teman anak-anak muda seperti akar desa dan lain-lain itu penting sekali membuat edukasi terhadap rekan-rekannya. Biasanya sesama teman kemudian bisa cepat aware-nya dibanding kemudian orang tuanya yang bilangin. Nah, sistem itu kemudian yang kita harus adopsi terus, saling mengingatkan. Jadi selalu berantai seperti itu proses edukasinya. Kemudian saya lihat misalkan di Pangkal Pinang, di Bangka, kemudian di Sumatera, di Palembang, di Lampung, kemudian ke Jawa, ke Bandung, kemudian saya ke Surabaya sampai 2 kali, kemudian ke Semarang, kemudian ke berbagai daerah lah, kemudian sampai ke Kalimantan, saya ke Palangkaraya, kemudian ke Sulawesi juga, ke Manado juga, saya sampai ke Papua juga saya melihat
Situasi itu memang terlihat memang sangat mengkhawatirkan. Nah, tetapi kemudian saya mengajak kepada teman-teman waktu itu di daerah, mari kita harus betul-betul memberikan edukasi yang baik terhadap masyarakat bahwa virus ini bukan isapan jempol, bahwa virus ini harus diperangi dengan kedisiplinan. Nah, sama dengan halnya dengan teman-teman jurnalis tadi yang udah diceritakan sama Pak Ketua PWI di Banyuwangi tadi. Saya kira hampir sama olehnya. Nah, saya ingin saya ingin memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana teman-teman di media sosial ya terutama ya. Kenapa saya tekankan ini ke teman-teman di media sosial? Karena teman-teman anak-anak di akar desa ini pastilah semuanya memiliki gadget, kemudian yang ada punya Facebook, ada punya Instagram, ada punya Twitter, ada punya TikTok sekarang ya. Siapa yang nggak punya TikTok sekarang? Mungkin anak-anak muda sekarang punya TikTok. Saya nggak tahu tuh. Triwahyuni punya TikTok nggak? Atau misalkan siapa? Rifki punya TikTok nggak? Misalkan seperti itu. Nah, artinya ini ada pesan-pesan positif yang harus dilakukan. Jadi, konten kreator itu boleh dikatakan siapa? Konten kreator itu adalah kita. Karena konten kreator itu adalah kita, yaitu Rifki, Triwahyuni, kemudian saya, Mas Saifuddin, dan lain-lain itu boleh dikatakan konten kreator. Karena sekarang itu siapapun bisa memberikan informasi kapanpun, dimanapun, dan seluas apapun. Nah, itu yang berbedanya. Jadi, kita dalam memberikan informasi itu, memang sebagai konten kreator, kita harus memahami satu kata yang harus dilakukan oleh teman-teman. Apa impact atau dampaknya itu apa ketika kita memberikan informasi. Ketika kita memberikan informasi itu hoax, maka impact-nya informasi itu akan diambil oleh masyarakat, akan diambil oleh orang yang membaca, yang memahami informasi itu dengan salah dan sangat berbahaya. Itu yang menjadi menjadi ruhnya gitu kan. Nah, publik juga sama, berbahaya sekali jika menelan informasi yang hoax atau yang fake news tersebut. Kan informasi itu sekarang itu bisa diambil, bisa diserap oleh internet based platform atau mainstream platform. Internet based platform itu kan ada di situ dan non etik, tapi regulasinya ITE. Non etik artinya tidak ada etika di situ, teman-teman, untuk melakukan apapun. Berbeda dengan mainstream platform yang rezim etik dan ada regulasi. Gitu. Regulasinya dalam artian ada undang-undang pers, ada undang-undang penyiaran, kemudian ada undang-undang lain yang membatasinya. Gitu kan. Kalau non etik itu lebih kepada ITE, kepada pelaku. Tapi platformnya seperti Facebook, Twitter, dan lain-lain, mereka nyaris tidak dibatasi oleh regulasi. Artinya impact-nya itu sangat berbahaya bagi publik. Nah, selain fake news atau informasi yang hoax tadi saya bilang itu, bahwa yang paling berbahaya lagi, teman kita sebagai content creator nyaris tidak tahu kapan berita itu, apakah impact-nya positif atau tidak. Even berita itu atau informasi itu betul. Informasi betul, informasi faktual, itu belum tentu kalau kita sajikan berdampak baik bagi masyarakat. Loh, kok bisa begitu? Ya bisa begitu, tapi tidak semua informasi. Saya ambil contoh. Saya ambil contoh begini. Di satu tempat misalkan ada kerusuhan, kerusuhannya kerusuhan agama atau etnis misalkan. Yang ramai sekali, ada yang bawa parang, ada yang bawa ini, bawa itu, kemudian caci maki agama tertentu, etnis tertentu, dipotret sama teman-teman atau di videoin sama teman-teman, kemudian diupload di sosial media. Dampaknya apa? Publik jadi tahu ada kerusuhan, kemudian jadi menggelora kemana-mana, kemudian semua orang jadi tahu, dampaknya publik yang terkena sentimen agama, dia akan ikut dalam konflik itu. Konflik yang tadinya kecil di satu titik tempat,
akan meluas ke berbagai titik karena informasi yang di-upload tadi itu. Itu salah satu fakta, salah satu bukti bahwa tidak semua informasi yang betul, tidak semua fakta juga layak dimainkan atau layak diberitakan. Artinya, pers, kami, mungkin Pak Saifuddin dan kawan-kawan yang teman-teman jurnalis di sini, harus tahu, harus memiliki wisdom kapan berita itu ditaikkan atau tidak. Juga teman-teman masyarakat, adik-adik juga harus paham kapan informasi itu layak diupload di sosial media atau tidak perlu diupload oleh sosial media. Karena apa? Karena efeknya bagi publik itu tadi. Sebaliknya, kalau misalkan berbau hal macam-macam, kalau misalkan regulasinya kena ITE, berbahaya tentunya. Gitu. Oke, terima kasih kepada Bapak Yadi. Sebelumnya saya potong sebentar. Bapak bisa adminnya dipindah ke admin yang satunya, hostnya yang tadi. Saya kasih ke siapa adminnya? Kasih ke ini ya. Saya adminnya kasih ke siapa? Di apa namanya, di Mas Hendra, ada Hendra Prayogi. Saya ke Mbak Tri ya. Saya kasih ke Mbak Tri ya, karena ya konferensi Akar Desa. Siapa operatornya? Konferensi Akar Desa. Hendra. Ke konferensi, ke akun konferensi. Saya udah kasih ke ini, ke Mas Hendra. Silakan Mas Hendra untuk disampaikan. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, makanya Pak. Kalau saya melihat bahwa situasi ini kemudian membuat kita melihat bagaimana cara baik berkomunikasi. Nah, kalau saya memahami bahwa ada namanya Laswell Communication Model. Nah, teman-teman harus paham, cara membacanya itu bukan dari kiri. Nah, seperti itu ya, seperti huruf hijaiyah Arab ya. Jadi cara membacanya itu adalah dari kanan. Efeknya apa? Nah, cara membuat itu, efeknya itu apa dulu, kemudian home-nya seperti apa, kemudian mau disajikan di mana, apa beritanya, dan siapa yang melakukannya. Jadi kalau misalkan pakai model analisa ini, kalau dalam setiap penyajian, ini bukan hanya berita, tetapi semua informasi yang akan diupload di media sosial di era sekarang ini, kalau dengan pola seperti ini, teman-teman, kita akan memiliki culture yang sangat positif dalam bermedia sosial atau bermedia di era new normal atau era digital saat ini. Kalau saya lihat negara-negara yang bagus di Skandinavia, negara-negara yang kaya, bagaimana publiknya, masyarakatnya itu sangat paham sekali dengan pola konsumsi media sosial, dan mereka menggunakan teori seperti ini, mereka paham kapan di-upload dan apakah gunanya bagi publik. Kalau impact-nya bagi publik, dia akan memahami seperti teori Laswell model ini. Nah, mungkin itu yang ingin saya sampaikan, tetapi saya ingin memberikan perspektif lain bahwa situasi ini itu bisa selesai jika kita berdisiplin. Nah, kedisiplinan ini juga harus dikampanyekan oleh anak-anak muda seperti Akar Desa ini. Saya sangat paham sekali teman-teman di anak-anak muda seperti di Akar Desa ini memahami komitmen yang baik. Kemudian mari saya ajak kepada adik-adik semua untuk memberikan banyak hal positif untuk masyarakat. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yadi Hendriana. Oke, mantap sekali Bapak dari pemaparan yang sudah Bapak jelaskan kepada teman-teman Akar Desa ini, bahwa memang benar banget ya Pak, di era pandemi ini konsisten dalam pelaksanaan jurnalis atau menulis berita itu dengan baik dan tepat. Begitu nggih Bapak nggih? Ya, betul sekali. Betul, oke. Terima kasih kepada Bapak Yadi dan Bapak Saifuddin telah memaparkan
memberikan suatu pengalaman dan beberapa materi yang akan teman-teman Akar Desa laksanakan di hari berikutnya di tanggal 2 dan tanggal 3 waktu pelatihan jurnalis. Oke, di sini sudah saya berikan kesempatan kepada teman-teman semua. Silakan bertanya kepada Bapak Yadi dan Bapak Saifuddin di kolom komentar. Pertanyaannya apa? Dengan siapa dan dari mana gitu. Dan saat ini saya selaku moderator Tri Wahyuni akan membuka sesi pertanyaan, ada sesi 1 dan 2. Nah, yang pertama ini ada dari Mas Hermawan. Nah, Mas Hermawan ini kayaknya ada 2 pertanyaan. Ada 2 pertanyaan, jadi sepertinya boleh ditanyakan, tetapi step by step, nggih. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Hermawan. Selamat malam. Saya sedikit bertanya kepada Pak Saifuddin. Pak, saya setuju di tengah pandemi ini kita harus memberikan rasa nyaman dan aman kepada masyarakat terkait COVID-19 ini. Tapi terkadang masyarakat sendiri cenderung menginginkan informasi yang sangat detail. Bahkan terkadang masyarakat tidak jarang ingin tahu pasien positif itu hingga ke desa. Padahal setahu saya pemerintah kabupaten sendiri hanya membuka data itu di tingkat kecamatan saja dan untuk melindungi privasi di pasiennya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana saya menyikapi itu dalam penyampaian informasi ke publik? Untuk Bapak Saifuddin, halo Bapak. Bapak, ya, Mbak. Ya. Malam. Ini ada pertanyaan dari Mas Hermawan. Bisa dijawab dulu, Bapak? Oke. Terima kasih Mas Hermawan pertanyaannya. Ini terkait dengan informasi publik ya. Sebetulnya akses data teman-teman wartawan kayak kami di daerah ya, ada yang di tingkat nasional beda. Ini sangat tergantung dengan Satgas COVID-19. Sehingga data-data yang kami akses itu selama itu dari rumah sakit, tempat penanganan pasien, dari gugus tugas di TPP atau yang sudah berubah menjadi Satgas COVID-19. Ketika ada pasien dinyatakan positif, memang kode etik jurnalistiknya tidak harus ditunjukkan secara detail ya, nama, apapun alamatnya. Karena ini kan masyarakat dengan COVID ini kan belum bisa penuh menerima karena masih ada diskriminasi ya, perlakuan yang tidak adil. Sama dengan ketika HIV AIDS, ketika kita menulis pasien positif HIV AIDS ya, tetap harus kita samarkan alamatnya karena belum kesiapan masyarakat, apalagi nanti ketika orang sudah divonis positif maka akan mendapatkan semacam perlakuan yang tidak enak, dijauhi tetangganya dan menjadi bahan bulian. Dan inilah harapan kami. Mengapa kami condong setuju untuk tidak menunjukkan identitas pasien positif, karena semata-mata untuk memberikan perlindungan publik kepada masyarakat. Tapi belakangan ini memang kan sangat berkembang sekarang ya. Berita itu kalau tidak disertai dengan atau siapa kan kurang seru katanya. Misalnya ada pejabat publik langsung menyebut positif. Ini kan sudah semakin dilakukan teman-teman media. Tapi prinsip kami tetap harus menjaga kaidah jurnalistik tadi ya, kode etiknya tetap harus dijaga. Karena apalagi si pasien anak bawah umur misalnya yang masa depannya ya masih panjang, tidak perlu harus menunjukkan. Tapi yang perlu dicatat, satu sisi, mengapa kita misalnya menyebut pasien di daerah tersebut positif? Karena untuk memberikan yang disampaikan Mas Yati tadi bahwa untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat. Ini loh, kalau sudah terpapar COVID, maka harus bisa disiplin, menjaga, dan harus mengisolasi diri. Karena kan tidak semua masyarakat, khususnya di Banyuwangi, masih bisa menerima bahwa COVID ini benar-benar ada. Masih ada sebagian tanda kutip mazhab yang mengatakan bahwa COVID ini adalah konspirasi. Sehingga 3 hari yang lalu ya, ada sekelompok orang datang ke rumah sakit, memaksa untuk membawa pulang bahwa pasien tersebut bukan COVID. Tapi apa yang terjadi setelah dilakukan swab, ternyata hasilnya positif. Inilah barangkali antara kecerobohan, antara kehati-hatian harus tetap dijaga. Makanya Mas Hermawan ya, di tengah pandemi seperti sekarang ini, media massa sangat punya peran penting ya. Harus bisa mengenalkan kebijakan era new normal ini dalam bentuk dan melawan pandemi.
Media massa harus memberikan informasi pada masyarakat akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan. Sehingga kita harus memberikan asupan informasi yang bersifat edukasi tadi. Tidak harus hantam kromo ya. Ini positif. Sehingga dijauhi masyarakat. Sekali lagi akses informasi yang kita dapatkan ya langsung dari Satgas COVID-19 yang kebenarannya data itu bisa dipertanggungjawabkan. Saya yakin kalau toh akan direkayasa data itu dari Satgas menjadi bunuh diri lah. Artinya apa yang disampaikan Satgas, teman-teman media di Banyuwangi yakin 99,% data itu tidak bohong. Begitu Mas Hermawan yang bisa saya jawab. Ya, terima kasih untuk Bapak Saifuddin Mahmud. Itu salah satu jawaban yang sangat luar biasa untuk Mas Hermawan. Nah, kebetulan Bapak, ini Mas Hermawan ini sangat bersemangat di malam hari ini. Dia sudah memberikan atau menyalurkan pertanyaannya ada 2. Nah, ini sepertinya bisa dijawab oleh Bapak Saifuddin dan Bapak Yadi. Nah, jadi sangat setuju saya dengan kita menggali informasi. Ya, menggali informasi yang kita usahakan tidak tatap muka kepada narasumber. Namun terkadang banyak juga agenda yang digelar oleh pemerintah dan stakeholder yang lainnya yang pastinya akan mengundang kerumunan masyarakat. Nah, bagaimana saya harus menyikapi ini? Jika tidak mengikuti, tidak dapat informasi, namun jika saya ikut resikonya besar. Mohon pencerahannya Bapak. Terima kasih. Ini boleh dijawab dulu dari Pak Saifuddin. Ya, oke. Kalau kami memberikan semacam panduan mitigasi peliputan kepada teman-teman kami di media kami sendiri. Sehingga kalau itu resikonya harus bertatap muka dengan narasumber, mengikuti kegiatan stakeholder, kalau resikonya harus menanggung mara bahaya dan keselamatan jurnalis kami ya sebaiknya tidak harus dilakukan dengan tatap muka. Karena misalnya melakukan teman-teman saat ini ya di media kami tidak harus datang ke kantor mengetik berita tapi cukup kirim email dari rumah. Ini untuk mengurangi resiko-resiko tertularnya COVID-19. Demikian juga dengan kunjungan ke kantor kami kita kurangi karena untuk bersentuhan langsung dengan masyarakat. Makanya semacam SOP tadi atau panduan mitigasi peliputan yang disampaikan Mas Yati tadi sangat penting. Ada 19 item kalau tidak salah yang saya ketahui ya, harus pakai masker misalnya, harus selalu bawa cuci tangan ya, dan harus menaati aturan-aturan yang diterapkan oleh stakeholder. Nah, kita media, teman jurnal harus memberikan contoh lah. Satu sisi kita harus mengkritik kebijakan, tapi kalau kita tidak memberikan contoh, ya apa artinya kita selalu memberikan edukasi kepada masyarakat. Saya pikir Mas Hermawan, kalau kondisinya darurat ya seperti yang terjadi belum lama ini, liputan misalnya di salah satu pesantren yang notabene banyak yang positif kemarin, kita tidak harus datang ke sana ya, cukup menghubungi Satgas 19 atau kepala dapur umum di sana atau humas pesantren di sana. Saya pikir data itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalaupun kita harus datang ke sana, ibaratnya kita harus bunuh diri melawan COVID-19 tadi. Itu Mbak Tewe yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada tambahan. Ya Pak, terima kasih Bapak. Ini mungkin ada tambahan dari Bapak Yadi Hendriana. Disilahkan. Saya kira betul apa yang dibilang tadi Pak Saifuddin gitu ya. Jadi memang yang paling penting itu adalah saya ingin katakan bahwa tidak ada nyawa seharga berita. Itu sama seperti itu. Kemudian teman-teman jurnalis tidak boleh kemudian memaksakan diri bahwa dia demi dia mendapatkan berita kemudian dia melanggar protokol. Karena pakemnya seperti itu. Saya ambil contoh yang kemudian agak sedikit konyol dan kemudian saya sedikit parah kepada teman-teman. Ketika seorang bupati atau seorang wali kota, saya lupa bupati apa wali kota di Sumatera sana, dia mengumumkan dirinya terkena COVID. Yang dilakukan teman-teman wartawan justru datang dan meliput pengumuman itu. Artinya itu konyol. Nah, itu tidak boleh terjadi gitu kan. Sebetulnya kan kalau dia ingin mengumumkan dia cukup di sosial media atau misalkan direkam kemudian rekaman itu dikirimkan ke teman-teman jurnalis, itu sangat cukup untuk memberikan informasi bahwa
seorang pejabat tersebut terkena COVID-19. Jadi teman-teman jurnalis juga banyak yang tidak memahami itu. Justru bagaimana publik mau teredukasi kalau teman-teman jurnalisnya tidak memahami itu. Jadi saya ingin katakan bahwa fakta itu tidak harus digali kemudian dengan tatap muka, gitu kan. Ketika seorang wartawan investigasi, sebetulnya dia hanya membutuhkan data-data, kemudian verifikasi, tidak perlu tatap muka, kemudian bagaimana dia melakukan verifikasi ke narasumber secara misalkan by online, by line, itu kan bisa seperti itu. Artinya saat ini kita akan memasuki era digital, era yang sangat borderless, dan era itu adalah era yang memiliki banyak kemudahan-kemudahan secara teknologi. Jadi alasan tatap muka dan lain saya kira sudah tidak efektif lagi di era seperti sekarang. Demikian tambahnya dari saya, Mbak Tri. Wow, mantap sekali dari Bapak Iyadi dan Bapak Saifuddin telah menjawab pertanyaan dari Mas Hermawan. Oke, ini sepertinya Mas Hermawan semangat banget ya untuk kedepannya menjadi jurnalis yang lebih epic lagi gitu ya. Oke, terima kasih kepada Mas Hermawan. Pertanyaannya ini Bapak, kita masuk lagi di pertanyaan yang ketiga di sesi pertanyaan pertama. Nah, ini ada dari Apriliana D. Selamat malam Pak, saya April. Saya izin bertanya, lepas dari pembahasan tentang COVID-19, saya mau menanyakan terkait jurnalis pemula yang tinggal di area desa. Untuk membangun jaringan dalam mendapatkan informasi berita, sebagaimana jurnalis pemula, bagaimana ya Pak tipsnya? Bisa dijawab dulu dari Bapak Saifuddin. Oke, terima kasih Mbak Apriliana ya. Bagaimana tips menjadi wartawan pemula yang tinggal di desa? Nah, tentunya Mbak Apriliana harus lebih dulu cinta dengan dunia jurnalistik. Kalau Anda tidak senang dengan jurnalistik, berarti Anda tidak senang dengan dunia tulis-menulis. Makanya tak kenal maka tak sayang. Berkali-kali saya memberikan semacam bimbingan kepada teman-teman wartawan pemula di daerah di Banyuwangi. Maka Anda harus terbiasa untuk menulis sesuatu yang sesuai fakta. Tadi disampaikan Mas. Jadi bahwa ini informasi ini bagi teman-teman jurnalis adalah yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Seperti apa ya? Berarti harus ada peristiwa, ada fakta di lapangan ya, bukan berita-berita yang awu-awu, berita bohong seperti itu. Maka kalau Anda terbiasa melakukan peliputan dengan kejadian, dengan peristiwa-peristiwa yang ada kebenarannya, saya pikir kalau nantinya Anda menjadi seorang jurnalis, menjadi wartawan, saya yakin bisa dipertanggungjawabkan kebenaran informasi yang disampaikan Mbak Aprilia. Banyak mahasiswa-mahasiswa yang tinggal di desa sekarang ini ya. Banyak pelajar-pelajar yang di desa. Apalagi era digital seperti sekarang ini sangat memungkinkan untuk memberikan informasi ke publik. Sehingga tidak sulit. Berbeda dengan era dulu ya. Era dulu itu kan hanya dominasi media cetak ya, online belum ada sama televisi misalnya. Harus ada gambar ya, harus ada visual, harus ada orang ngomong, harus ada peristiwa. Sekarang dengan kemajuan teknologi, peristiwa di Banyuwangi Selatan katakan ya, di Pulau Merah, di Pesanggaran ada orang tenggelam, dengan sangat cepat ya bisa diakses informasinya, gambarnya bisa didapatkan sesuai yang ada di lapangan, konfirmasi kanan kiri juga balance ya, sudah imbang. Cepat informasinya. Wartawan dengan mudah mengirim gambar, mengirim foto ke redaksinya dengan cepat. Kalau 30 tahun yang lalu harus pakai kamera tradisional, dicepret, cuci cetak ya, ke percetakan harus ngirimnya pakai kurir, ribet dan butuh waktu lama. Makanya belajar jurnalistik di era digital sekarang ini sangat mudah sekali. Yang penting ya, yang pertama tipsnya satu, Anda harus rajin membaca, melihat dan mendengarkan informasi. Kalau membaca koran misalnya, tidak hanya satu koran, koran semua dibaca, majalah dibaca ya. Kalau rajin membaca, membandingkan media satu dengan yang lain, Anda akan tahu stylenya. Oh, Kompas stylenya seperti ini beritanya. Oh, Jawa seperti ini. Republika seperti ini. Rakyat Merdeka seperti ini. Dan lain sebagainya. Kalau Anda rajin membaca, akan mengikuti style gaya tulisan Anda dengan sesuai media tersebut. Tulisan Anda mendayu-dayu, featuresnya bagus, nah itu akan menjadi nilai positif ketika Anda jadi wartawan.
rajin membaca. Yang kedua, jangan sok bosan belajar dari yang ahlinya. Kalau orang wartawan ya sering tanya berhubungan dengan wartawan untuk mendapatkan ilmu dari kewartawan tersebut. Nah, setelah itu ya tetap sambangi teman-teman Anda yang paham, yang ngeh tentang jurnalistik. Yang keempat, tidak usah malu-malu mengirim karya jurnalistik Anda ya ke media. Kalau Anda memang pintar menulis opini artikel, kirimkan ke redaktur media massa. Tidak dimuat, jangan bosan, kirim 1, 2, 3 kali sampai 4 kali dimuat. Kalau itu dicoba, saya yakin akan menghasilkan seorang jurnalis yang benar-benar profesional nanti. Karena kalau sudah nyemplung ke jurnalistik, Anda akan dihadapkan banyak orang. Ya, karena media, tidak tahu jumlah media massa online dan yang lain di Indonesia jumlahnya berapa, ribuan mungkin. Tapi di Banyuwangi, di lokal aja, jadi 300 lebih wartawan online, cetak, radio, televisi, dan lain sebagainya. Itu belum yang citizen jurnalis sendiri banyak. Makanya yang membedakan ya, yang membedakan antara unggahan informasi di Facebook, di Instagram dengan media adalah media ini produk kolegial yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau sudah tayang di televisi, sudah terbit di koran, maka bukan wartawannya yang bertanggung jawab, tapi seorang pemimpin redaksi yang bertanggung jawab. Karena sudah merupakan produk kolegial dan sudah dijamin kebenaran. Begitu ya, Mbak, yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Bapak. Boleh ditambahkan dari Bapak Yadi? Saya lagi di meeting yang satu, tadi pertanyaannya apa? Nanti saya jawab. Pertanyaan apa? Saya nggak dengar, saya lagi di meeting satu lagi. Gimana? Iya, dari Mbak April, Pak, tadi. Itu tentang bagaimana saya selaku jurnalis yang baru pemula, tinggal di area desa. Okay. Nah, untuk membangun jaringan, dapat... Ya. Oke, Mbak April, saya hanya ingin mengatakan bahwa jangan khawatir bahwa kita ini sekarang eranya borderless, eranya tidak terbatas, dan kita bisa 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 berkomunikasi dengan siapa saja, dengan teman di mana aja. Bahkan saya juga memiliki grup WhatsApp yang isinya itu teman-teman daerah itu ada 14, teman-teman daerah aja ya, yang isinya ada yang bagus, ada yang provokasi dan lain-lain. Tetapi semakin banyak grup, kita semakin banyak pandangan kita tentang informasi itu semakin banyak memahami. Tetapi di situ juga kita harus belajar bagaimana cara kita menyimpulkan berita itu betul apa enggak, bagaimana kita cara memverifikasi. Nah, itu yang paling betul. Kemudian yang kedua, informasi itu tidak bisa di satu pihak. Informasi itu tidak bisa didapatkan berita itu tidak bisa didapatkan dari satu informasi. Misalkan Mbak April itu sebagai jurnalis muda mendapatkan informasi dari grup WhatsApp bahwa ada berita ini. Apakah itu sudah menjadi produk berita? Belum. Itu belum menjadi produk berita. Bisa jadi produk berita kalau seandainya Mbak April melakukan verifikasi, klarifikasi, betul apa enggak. Itu yang paling penting sebetulnya dari ruh berita. Jadi informasi dari manapun, hasil komunikasi dari manapun tidak harus kemudian itu menjadi sebuah berita ketika belum terklarifikasi. Nah, bagaimana cara membuat jaringan-jaringan ya? Jaringan itu kan cara dengan misalkan karena ini borderless, misalkan Mbak April bisa komunikasi dengan banyak orang di Jakarta, misalkan masuk grup-grup WhatsApp yang ada teman-teman jurnalis, bahkan grup WhatsApp kan sering sekali oleh pejabat-pejabat dibuat gitu kan. Nah, itu bisa masuk di situ. Artinya lebih efektif kita memahami untuk kita verifikasi. Karena itu adalah tugas dari jurnalis seperti itu. Saya kira sekarang tidak ada lagi istilahnya saya jurnalis tinggal di desa, saya jurnalis tinggal di kota, nggak ada lagi. Kenapa? Karena sekarang kan kita udah borderless. Kita udah tinggal dimanapun, informasi bisa digali, klarifikasi bisa kapan saja. Jadi seorang yang jurnalis yang memiliki kompetensi, dia otomatis dia saat ini adalah multitasking atau kompeten di semua bidang dan dia bisa masuk ke berbagai hal yang sifatnya lebih mengutamakan kepada kepentingan publik. Itu saya kira yang bisa saya jawab dari Mbak April. Ada pertanyaan lagi nggak untuk saya, Mbak?
Pastinya ada Bapak. Ini kita akan memasuki di sesi yang kedua. Ada 2 penanya. Untuk Bapak Saifuddin dan Bapak Yadi tetap ada di sini dulu, nggih. Ya, Nah, oke, silakan. jadi ini Bapak ada dari Selamat. Selamat malam, izin Bapak, saya Selamat Karyadi, mahasiswa Untag Banyuwangi. Narasumber adalah pimpinan organisasi dari Provisi PWI dan IJTI. Pandangan terhadap media yang terkadang sesuai dengan etika jurnalistik maupun penyiaran bagaimana ya Pak? Dan adakah sanksi? Terima kasih Bapak. Boleh dijawab dari Bapak Yadi? Ya, kalau sanksi otomatis ada. Jadi teman-teman teman-teman harus paham itu bahwa kita kan ada media penyiaran itu ada televisi dan radio, kemudian media non penyiaran seperti media cetak, media online, kemudian koran, kemudian majalah dan lain-lain itu non penyiaran. Kalau misalkan yang media penyiaran itu sanksinya ada 2 aturan yang mengatur, gitu kan? Pertama itu adalah Undang-Undang Pers atau Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 dan juga kita punya kode etik, gitu kan? Itu yang sama dengan media non penyiaran tadi. Yang sanksinya adalah sanksi etik. Sanksi etik itu bukan sanksi pidana, tapi etik itu adalah sanksi untuk karya jurnalistik. Tetapi media penyiaran seperti televisi dan itu memiliki sanksi yang lebih keras lagi, yaitu sanksi yang diberikan oleh regulator yang namanya KPI. Apa regulasinya? Regulasinya adalah P3SPS, pedoman perilaku program siaran standar program siaran. Misalkan, kalau misalkan dalam pemberitaan itu sebuah televisi atau radio melakukan berita hoax dan lain-lain, itu bisa dicabut programnya, bukan programnya bisa dicabut atau bisa dihukum sekian tidak boleh siaran itu programnya. Bukan surat izinnya tapi programnya. Jadi atau misalkan sanksi lainnya, misalkan sekian berturut-turut tidak boleh ditayangkan lagi atau bagaimana. Nah, itu adalah sanksi untuk media-media penyiaran, ada P3SPS. Yang media non penyiaran seperti koran, kemudian majalah, kemudian media online dan lain-lain, dia sama dengan yang media penyiaran tadi, ada kode etik jurnalistik, bahkan ada yang di online itu ada pedoman media cyber. Bisa dicek di dewanpers.go.id, ada pedoman media cyber seperti apa. Di situ itu mengakomodir juga sanksi-sanksi etik untuk media tersebut. Tapi yang saya boleh katakan bahwa sekali bahwa media tersebut kok tidak ada sanksi pidana dan lain-lain. Saya katakan bahwa sebuah media itu kalau terkena sanksi etik itu lebih dari pidana karena ada pengucilan dan lain-lain, berarti si pembuat beritanya dan lain-lain itu kalau seandainya sanksinya berat, kalau dia memiliki kartu kompetensi dari Dewan Pers, dia bisa dicabut kartunya dan dia bisa tidak dikatakan lagi tidak kompeten dalam membuat karya-karya jurnalistik. Itu aja sekitar contoh dari saya. Dan ada sanksi juga yang lain, misalkan bisa dikeluarkan aja dan juga di perusahaannya karena dia tidak kompeten. Itu mungkin Mbak Tri dan teman-teman yang saya sampaikan. Wow, tidak konsisten itu ya Bapak ya. Ini menurut dari Bapak Yadi. Nah, boleh ditambahkan lagi dari Bapak Saifuddin? Oke, sudah gamblang sebetulnya yang disampaikan Pak Yadi tadi bahwa tetap kita harus mengedepankan kode etik jurnalistik kalau di media massa barangkali seperti itu. Nah, persoalannya sekarang banyaknya media, banyaknya wartawan. Nah, ini kan mengharuskan beberapa lembaga untuk lebih terverifikasi. Artinya tidak semua orang begitu enaknya jadi wartawan. Makanya ada yang namanya uji kompetensi wartawan. Ada UKW lah. Sehingga mana wartawan, mana tidak nanti akan terjawab di sana. Ini misalnya lembaga swadaya masyarakat merangkap wartawan, nah, ternyata tidak kompeten di jurnalistik. Karena untuk meraih sertifikasi UKW tadi harus ada jenjangnya. Sehingga kalau jenjang wartawan harus mengikuti misalnya muda, madya, dan utama untuk
sekelas pemimpin redaksi dan penanggung jawab. Nah, di dalam UKW itu tidak semuanya memang sebagai wartawan. Maka disinilah pentingnya uji kompetensi wartawan yang digelar oleh asosiasi wartawan maupun oleh akademisi dan kampus dan lain sebagainya. Nah, sanksi-sanksi yang menunggu pelanggaran-pelanggaran kode etik jurnalistik tadi selain dicabut sebagai wartawannya juga dipecat dari perusahaan tempat dia bekerja. Tapi yang terjadi selama ini yang sangat ironis adalah ketika dia diberhentikan dari perusahaan karena melakukan pelanggaran berat terkait kode etik, ternyata masih diterima di media lain. Barangkali masih seperti itu yang terjadi. Makanya kami di internal PWI di Banyuwangi tak segan-segan untuk melakukan sosialisasi kode etik jurnalistik ini agar melakukan tugas jurnalistik itu sesuai marwahnya sebagai wartawan. Misalnya pasal 1 menyebutkan wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beretiket buruk misalnya. Independen artinya apa? Ya, memberitakan peristiwa atau fakta dengan suara hati, nurani, tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak manapun misalnya. Dan banyak pasal-pasal yang diatur dalam kode etik jurnalistik. Kalau ruh ini dipegang sebagai wartawan, saya pikir tidak ada pelanggaran-pelanggaran di lapangan dan tetap layak menyandang sebagai wartawan. Nah, karena ini yang menjadi problem di masyarakat adalah wartawan melakukan tugas bukan sebagai tugas jurnalistik. Mestinya dia kan mencari, meliput, ya, mempublish karyanya tersebut. Tapi enggak, dia hanya berbekal ID card dari media ini, tidak punya tanggung jawab untuk menulis berita kemana-mana, misalnya gerilya ke desa-desa dengan tujuan lain. Inilah yang harus kita perangi bersama-sama, ya, karena menyalahgunakan fungsi profesi wartawan tadi. Itu Pak, bisa saya sampaikan. Wow, mantap sekali dari Bapak Saifuddin dan Bapak Yadi sudah memberikan jawabannya yang sangat luar biasa kepada teman-teman yang sudah bertanya di pada malam hari ini. Oke, ini ada satu penanya, yaitu Joniusius Kolo. Nah, insya Allah pertanyaan dari Mas Jonius Kolo ini akan dijawab di hari berikutnya. Jadi di sesi sekarang di jam pukul 20.15 sudah waktunya kita closing di workshop pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak Saifuddin Mahmud dan Bapak Yadi Hedriana yang sudah memberikan pengalaman yang sangat luar biasa kepada teman-teman. Terima kasih kawan-kawan semua. Saya izin lab ya. Oh begitu. Makasih banget. Itu Oke, apa Bapak. namanya? Pokoknya luar biasa. Siap, terima kasih banyak. Terima kasih Bapak. Thank you. Terima kasih Bapak. Oke, sebelum acara dimulai, ini ada kesimpulan dari pemateri 1 dan pemateri 2 dari Bapak Saifuddin Mahmud dan Bapak Yadi. Ketika akar desa bisa menginspirasi para pemuda desa yang perlu ditingkatkan potensi yang ada di desa masing-masing. Lalu kultur, sistem, dan substansi bisa berkesinambungan dengan bagaimana kita dapat tahu memerangi wabah COVID-19 dengan kedisiplinan. Nah, untuk teman-teman semua yang sudah hadir di pada malam hari ini workshop Akar Desa tanggal 1 sampai tanggal 3, teman-teman bisa bergabung kembali di hari esok waktu pelatihan yaitu jurnalis di tanggal 2 dan 3. Nah, nantinya teman-teman bisa ada kesempatan kepada tanggal berikutnya ini ada penghargaan ya, yang dimana peserta terbaik pada ikut pelatihan tanggal 2 dan tanggal 3 Oktober di hari besok dan hari Sabtu. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua. Terima kasih untuk Bapak Saifuddin dan Bapak Yadi sudah bergabung. Bapak, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan yang kurang. Terima kasih banyak. Terima kasih saya sampaikan ke Mas Rifki, Mbak Tri Wahyuni, dan Mas Indra, teman-teman Akar Desa ya, jangan bosan-bosan untuk saling sharing ya tentang jurnalistik. Apapun yang terjadi kita adalah bersaudara. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sukses untuk Radar Banyuwangi, Mas Aif. Siap. Mas. Siap, terima kasih. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bergabung di pada malam hari ini. Terima kasih kepada Mas Rifki Nurihuda,
Mas Hendra Prayogi selaku Ketua Pelaksana dan selaku Ketua Akar Desa Indonesia. Nah, sebelum di acara kita tutup, marilah kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada teman-teman, kita bertemu kembali di tanggal 2 dan 3 besok. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang ini. Mas Rifki.